Pemirsa, kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana proyek yang dilaporkan oleh seorang bernama Ryan Napitupulu ke Polrestabes Medan terus berlanjut. Dalam laporan tersebut, terlapor berinisial DNR diduga tidak menyalurkan dana pemerintah kota kepada pekerja dan mandor proyek. Akibatnya, para mandor harus menanggung biaya pembelian material serta gaji pekerja dari kantong pribadi setelah diduga terbuai oleh bujuk rayu DNR. Proyek yang menjadi sorotan ini berlangsung pada 2023 hingga 2024 dan mencakup 5 lokasi berbeda, yakni SMP 31, Damkar, Puskesmas, SMP 37, dan Gedung Veteran. Kerugian yang ditaksir akibat dugaan penipuan dan penggelapan ini mencapai 300 juta rupiah. Hingga saat ini, kepolisian masih melakukan penyelidikan dan menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus tersebut. DNR, yang diketahui sebagai kontraktor proyek sekaligus mantan calon legislatif dari daerah pemilihan kota Medan I pada pemilu 2024 dari fraksi Golkar nomor urut 2, kini menjadi pusat perhatian publik dalam kasus ini. Sementara itu, Efron Sahnas, SH, penasihat hukum pelapor dari kantor law firm Cendikiawan, menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan bagi kliennya. Ia berharap aparat kepolisian dapat bertindak tegas dalam mengungkap kebenaran dan menindak pihak yang tidak bertanggung jawab. Efron, pengacara dari Raya, klien kita, yang mana terkait ini kita sudah melaporkan pihak terlapor, DNR, dan pada hari ini sudah direalisasi BAP terkait permasalahan penipuan dan penggelapan. Dan harapan kita, semoga polisi dapat bekerja dengan baik, apa yang seperti kita harapkan. Oke, baik, terima kasih rekan media. Saya Iksan Hasibuan sebagai legal konsultan daripada kantor hukum law firm Cendikiawan bersama dengan advokat Efron selaku direktur dan Bang Faisal serta Bang Raya Napitupulu sebagai klien kita terkait korban daripada dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Jadi di sini yang kita laporkan adalah seseorang yang berinisial DNR yang menjadi terduga pelaku yang melakukan bujuk rayu atas proyek yang seperti proyek SMP 31, SMP 37, Damkar, dan Puskesmas, dan lainnya di 5 titik yang berbeda. Jadi dalam agenda ini kita di hujan-hujan ini kita menjelaskan, tadi kita telah menghadirkan BAP kepada korban setelah saksi-saksi yang sudah kita hadirkan dan menunjukkan semua bukti-bukti yang dilakukan terduga si pelapor tersebut. Namun kita mendapatkan informasi bahwasannya kepolisian Polrestabes Medan akan mengusut tuntas kasus penipuan dan penggelapan ini dan melakukan agenda proses selanjutnya akan melakukan pemanggilan terhadap si terlapor guna untuk melakukan klarifikasinya. Jadi di sini kita tegaskan bahwasannya terduga pelapor ini adalah berinisial DNR ini adalah orang-orang yang mendapatkan informasi, ada orang-orang yang terpandang yang mendapatkan informasi dia sebagai ketua yayasan lah, pendiri yayasan tahfiz ataupun di orang terpandang di suatu beberapa organisasi, petinggi di organisasi. Kami di sini sebagai tim hukumnya, tim hukum daripada Raya sangat menyayangkan atas peristiwa tersebut. Seharusnya kalau menurut hemat kita, orang-orang yang terpandang tidaklah melakukan hal-hal yang tidak terpuji tersebut. Jadi kita berharap kepada Kapolrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus penipuan dan penggelapan tersebut. Karena dari awal klien kami ini merasa dirugikan dengan bujuk rayunya, diberikan iming-iming atas uang material dan pekerjaan daripada proyek tersebut. Dan klien kita sebagai mandor dan si terlapor itu sebagai kontraktor. Ia berharaplah Kapolres Medan untuk mengusut tuntas laporan dugaan tindak pidana tersebut. Segera masalah ini segera di-clearkan, dituntaskan dengan pihak kepolisian Polrestabes sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Itu daripada harapan klien tadi
memintakan kepada pihak kepolisian khususnya Polresta Medan untuk benar-benar melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Arti katanya klien kami ini menuntut keadilan, memintakan kepada penegak hukum untuk secepatnya menindaklanjuti laporan beliau. Mungkin itu saja. Sementara itu, tim Daily TV berupaya mengonfirmasi langsung kepada DNR terkait tuduhan tersebut melalui via WhatsApp. Dalam tanggapannya, DNR membantah telah melakukan penipuan maupun penggelapan. Ketika ditanya mengenai dugaan bahwa dana proyek tidak diteruskan kepada pekerja, DNR enggan memberikan jawaban lebih lanjut. Kasus ini masih dalam proses pemeriksaan di Polrestabes Medan dengan menghadirkan bukti serta saksi-saksi. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait penyelidikan kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, reporter Arifin Hasibuan Daily TV melaporkan.